Perkenalkan, nama saya Angelia Kristi Surono dengan NIM F131210238. Saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, materi budaya dan kepribadian. Yang kedua, materi budaya dan perilaku sosial. Apa sih itu budaya? Budaya merupakan segala sesuatu yang meliputi ide atau gagasan dan perilaku yang menjadi pedoman seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, Lintown. Menurut Lintown, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh masyarakat tertentu. Menurut Gunjaraningrat, budaya sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. 3. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya adalah buah budi dari manusia yang muncul karena hasil alam serta kodrat masyarakat. Ciri-ciri budaya yang pertama, bisa dimiliki bersama. Budaya itu dikembangkan dan dibentuk oleh sekelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama, bukan secara individual. Yang kedua, budaya berbasis simbol. Simbol di sini berarti makna yang terkandung dari budaya tersebut. Contohnya, di budaya barat, acungan jari tengah memiliki makna penghinaan. Sedangkan di daerah lain, acungan jari tengah itu merupakan hal yang biasa atau bahkan bahan lelucon. 3. Budaya bersifat adaptif. Adaptif adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, masyarakat di daerah perkotaan mempunyai nilai adaptasi yang tinggi karena mereka cenderung terbuka. Lalu yang keempat, dipelajari dan diwariskan. Pengenalan budaya melalui sosialisasi di dalam lingkungan keluarga melalui orang tua. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian menurut Matsumoto dan Juang, kepribadian adalah satu set perilaku dan ciri-ciri kognitif yang berlangsung secara terus-menerus dan dibawa oleh seseorang dalam berbagai konteks kehidupan serta dalam berkomunikasi. Itu yang membedakannya dengan orang-orang lainnya. Faktor yang mempengaruhi kepribadian ada dua. Yang pertama, warisan biologis. Warisan biologis ini melalui gen kedua orang tuanya atau sifat turunan dari kedua orang tuanya. Contohnya seperti seorang ayah yang tidak suka banyak bicara, tanpa disadari sifat itu akan dimiliki oleh anaknya. Yang kedua, lingkungan fisik. Seperti sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah pantai akan berbicara bernada kasar karena dipengaruhi oleh suasana laut yang riuh oleh ombak. Ada tipe kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, cara hidup di desa dan di kota. Anak yang dibesarkan di desa cenderung memiliki sifat hemat, percaya diri, sedangkan anak yang hidup atau dibesarkan di kota cenderung akan memiliki sifat individualisme, boros. Lalu yang kedua, kelas sosial. Orang yang memiliki materi yang lebih akan mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang yang berkekurangan. Salah satu penelitian lintas budaya dan kepribadian yaitu penelitian mengenai locus of control yang dikembangkan oleh Rutter, bahwa orang Eropa cenderung melihat keberhasilan mereka atau seberapa besar prestasi yang mereka raih itu berdasarkan seberapa keras mereka bekerja, sedangkan orang Asia melihat keberhasilan mereka
karena dipengaruhi oleh dukungan orang lain dan lingkungan. Saya akan menjelaskan materi budaya dan perilaku sosial. Apa sih itu budaya? Budaya merupakan ciri atau identitas dari sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama, sistem religi. Sistem religi ini berhubungan dengan keyakinan. Unsur kebudayaan sebagai pengatur di antara manusia dan juga sang pencipta. Contohnya, masyarakat Bali memiliki keyakinan untuk mengadakan pemakaman pada orang meninggal, kemudian membentuk budaya yang itu ngaben. 2. Sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan alat yang mempermudah individu untuk berinteraksi. Unsur sistem bahasa dilihat melalui pengetahuan bahasa yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat berbeda-beda dan memiliki keunikannya tersendiri. Sistem pengetahuan. Artinya di sini budaya muncul karena adanya ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai ide atau gagasan dari setiap pencetus kebudayaan tersebut. Yang keempat, sistem ekonomi. Artinya, unsur ekonomi dapat membentuk kebudayaan melalui sistem ekonomi. Masyarakat menjadi gotong royong untuk memenuhi kebutuhannya. 5. Kesenian. Kesenian yang dibuat oleh masyarakat dapat membentuk kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya seperti seni tari yang memiliki makna khusus dan hanya ditarikan pada ritual maupun upacara tertentu saja. Yang keenam, sistem teknologi. Unsur teknologi yang dimaksud merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan kegunaannya yang sederhana. Ketujuh, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam unsur kebudayaan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa menjadi satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan ini berperan untuk menghitung garis keturunan dari hubungan pernikahan serta hubungan darah seorang individu. Fungsi budaya yang pertama sebagai identitas. Di sini budaya menjadi pembeda antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Budaya yang dipakai guna menyampaikan pesan atau makna lewat produk budaya seperti budaya tari, musik. Lalu yang ketiga, pembentuk perilaku dan sikap. Budaya adalah wujud dari struktur sosial yang berasal dari gagasan manusia dan pemikiran. Perilaku sosial identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan terhadap orang lain. Etnosentrisme adalah penghakiman kelompok masyarakat terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain dengan cara membandingkan standar kebudayaannya sendiri. Contohnya seperti kelompok Nazi di Jerman menganggap ras Arya adalah ras yang paling unggul sehingga menimbulkan genosida. Prasangka sosial adalah pandangan emosional yang bersifat negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Contohnya seperti perbandingan sosial. Golongan orang kaya yang jarang bergabung kegiatan sosial akan menimbulkan prasangka jika mereka adalah orang yang sombong. Stereotip adalah keyakinan seseorang terhadap orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
Contohnya seperti orang Batak itu kasar, orang Jawa itu keras kepala, orang Sunda itu lemah lembut.